IHSG hari ini ditutup naik 35,27 poin atau plus 0,5% ke level 7053,04. Titik tertingginya hari ini ada di 7092. Resisten terdekat ada di sini, ada MA60, kemudian di 7134 dan berikutnya ada di 7134. Sebaliknya kalau misalkan IHSG koreksi, support terdekat ada di 7015. Nah, di saat IHSG ditutup naik, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas 5 saham sektor telekomunikasi, di mana yang pertama ada saham Telkom, kemudian Excel, ISAT, Friend, dan yang terakhir ada saham Era. Bagaimana prospeknya untuk besok? Mari kita bahas itu persatu. Yang pertama ada saham Telkom atau Telkom Indonesia. Telkom hari ini ditutup naik 50 poin atau plus 1,14% ke harga 4410 per lembar saham. Ada 767.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai hampir 340 miliar. Asing hari ini net buy dan sudah net buy dalam 3 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker, secara keseluruhan ada akumulasi terlihat jelas dipimpin oleh broker ZP, RX, dan juga CS. Dari segi teknikal, Telkom hari ini masih melanjutkan kenaikan, closingnya di 4410 dan sudah mendekati area resist yang ada di 4480. Besok Telkom masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan. Ya, resist terdekatnya ada di 4480 bila mampu ditembus. Target berikutnya ada di sekitar 4540 dan kalau masih kuat naik, berikutnya targetnya ada di 4650. Sebaliknya kalau misalnya koreksi, support terdekat dari Telkom ada di sekitar sini, MA20 yang ada di 4370. Support berikutnya kalau misalkan masih turun ada di 4350. Itu peluang dan risiko untuk saham Telkom. Yang kedua ada saham Excel atau XL Axiata. Excel hari ini ditutup turun 70 poin atau minus 2,83% ke harga 2.400 per lembar saham. Ada 187.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 45,5 miliar. Asing hari ini net sell dan sudah net sell dalam 2 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan ada distribusi terlihat jelas dipimpin oleh broker CC, NI, dan juga BD. Dari segi teknikal, Excel hari ini closingnya itu jebol support yang ada di 2420, closingnya di 2400. Nah, kalau misalkan nggak mampu mantul dan closing di atas 2420 atau bahkan bila besok masih lanjut merah, resikonya bisa dibawa turun menuju ke support terdekat yang ada di sekitar 2330 sampai sini di 2310. Cermati sini mantul apa enggak. Kalau misalkan masih turun, resikonya bisa dibawa menuju ke support selanjutnya yang ada di 2230. Sebaliknya kalau misalkan Excel kemudian besok hijau, itu bisa dibilang mulai ada peluang untuk balik arah kalau closingnya di atas 2420. Bila itu yang terjadi, Excel berpeluang rebound dengan target terdekat ada di 2510, kemudian di sekitar 2600. Dari indikator stokastiknya sebenarnya sudah masuk dead cross di tanggal 21 Oktober kemarin, dan selama belum ada tanda-tanda mantul berarti masih ada resiko turun. Cermati di sekitar area support-supportnya. Yang ketiga ada saham ISAT atau Indosat. ISAT hari ini ditutup naik 50 poin atau plus 0,76% ke harga 6550 per lembar saham. Ada 35.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 23,4 miliar. Asing net sell dan sudah net sell dalam 5 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker secara keseluruhan namun ada akumulasi yang dipimpin oleh broker PD, OD, dan juga SH. Dari segi teknikal, ISAT itu mantul sebenarnya setelah mendekati area MA200. Ini dijebol, balik mantul lagi. Ini juga dijebol, balik mantul lagi. Ini juga. Kemudian balik arah. Dan hari ini closingnya di sekitar area resist yang ada di 6550. Indikator stokastiknya juga sebenarnya membentuk gunung cross di tanggal 19 Oktober yang lalu, namun kenaikannya masih lambat. Jadi bila besok ISAT closingnya di atas 6550, ada peluang untuk lanjut naik dengan target terdekat ada di
6850, kemudian di 6960. Cermati di sini ditembus apa enggak. Kalau misalkan ditembus, target berikutnya ada di sekitar sini di 7400. Namun sebaliknya, bila kemudian ISAT nggak mampu jebol 6550 malah koreksi, apalagi bentuk pola bearish engulfing, resikonya bisa dibawa balik lagi turun menuju ke support terdekat yang ada di sekitar MA200, yaitu di 6250. Yang keempat ada Smartfren atau Smartfren Telekom. Smartfren hari ini ditutup turun 2 poin atau minus 2,46% ke harga 79 per lembar saham. Ada 7,5 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 60,7 miliar. Asing hari ini net sell setelah 4 hari sebelumnya selalu net buy. Dari transaksi broker secara keseluruhan terlihat jelas ada distribusi yang dipimpin oleh broker MG. Nah, ini biasanya yang tukang jual saham Fren itu biasanya kodenya MG. Dari segi teknikal, Fren sebenarnya hari ini sempat naik dan menguji resist yang ada di 84. Sempat disentuh saja tapi tidak mampu dijebol. Kemudian malah koreksi dan di akhir perdagangan malah turun. Support terdekat ada di 78, hari ini sempat disentuh juga namun kemudian mantul di atas. Dari indikator stokastiknya mulai membentuk dead cross. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Kalau misalkan besok closingnya di bawah 78, ada resiko balik lagi ke bawah menuju ke sini 71 lagi. Sebaliknya kalau misalkan besok mulai ada perlawanan alias hijau lagi, maka ada peluang untuk balik arah atau melanjutkan kenaikannya. Hari ini hanya koreksi sehat saja, berpeluang menguji resist lagi di 84. Bila mampu ditembus, target berikutnya ada di 89, kemudian di 93. Yang terakhir ada saham ERA atau Era Jaya Swasembada. ERA hari ini ditutup turun 8 poin atau minus 1,86% ke harga 422 per lembar saham. Ada 169.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 7,1 miliar saja. Hari ini ERA net sell setelah dalam 7 hari sebelumnya, 7 hari perdagangan sebelumnya selalu net buy. Dari transaksi broker secara keseluruhan juga ada distribusi, terlihat jelas dipimpin oleh broker YU. Dari segi teknikal, ERA nggak sampai nyentuh resist yang ada di 442, hanya sempat menyentuh 434, kemudian ternyata tidak mampu melanjutkan kenaikan. Tanggal 21 Oktober koreksi tipis dan hari ini masih lanjut koreksi lagi. Closingnya, nah ini menarik karena closingnya di sekitar area MA5. Cermati apakah besok mulai ada perlawanan atau malah turun. Kalau misalkan besok hijau, berarti ERA masih berada dalam track untuk melanjutkan kenaikan dengan resisten terdekat ada di 442, kemudian 454 dan 478. Sebaliknya, kalau misalkan besok merah lagi, berarti ERA masih beresiko di bawah lanjut turun menuju ke support terdekat yang ada di 412, kemudian di 400. Waspada bila closingnya di bawah 400 karena ada resiko turun lebih dalam bisa dibawa menuju ke support selanjutnya yang ada di 378. Nah, itulah ulasan 5 saham sektor telekomunikasi yang bisa cermati untuk perdagangan besok tanggal 25 Oktober 2022. Selalu siapkan trading plan sebelum bertransaksi di dunia saham. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.